Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu pengertian rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai suatu perusahaan. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Rasio profitabilitas mengukur keberhasilan manajemen sebagaimana ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi. Pertumbuhan profitabilitas ini ditandai dengan perubahan profit margin on sales. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi berarti perusahaan akan beroperasi pada tingkat biaya rendah yang akhirnya akan menghasilkan laba yang tinggi. Dengan semua rasio profitabilitas, perbandingan dari sebuah perusahaan dengan perusahaan serupa dapat dinilai dengan pasti. Hanya dengan melakukan perbandingan dapat menilai apakah profitabilitas dari suatu perusahaan baik atau jelek. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sangat diperlukan di dunia akuntansi keuangan perusahaan. Perlu diketahui terlebih dahulu tujuan serta manfaat dari rasio profitabilitas ini untuk perusahaan. Berikut ini berbagai tujuan dari penerapan perhitungan rasio profitabilitas. Yang pertama, menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi. Yang kedua, menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu. Yang ketiga, menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri. Menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelumnya. Selanjutnya, yaitu manfaat dari rasio profitabilitas itu sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang kelima, mengetahui besarnya laba bersih sesuai pajak dengan modal sendiri. Yang terakhir yaitu mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang ketiga yaitu jenis-jenis rasio profitabilitas. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai terhadap beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah yang pertama, net profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Rumus dari net profit margin yaitu net profit margin laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Yang kedua yaitu return on asset atau ROA. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan, atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan begitu pula sebaliknya.
Rumus dari return on asset yaitu return on asset sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Yang ketiga yaitu return on equity atau ROE. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Rumus dari return on equity yaitu return on equity laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri. Ini adalah hasil pengukuran. Hasil pengukuran PT Astra Agro Lestari Tbk. Berikut ini adalah daftar terperinci formula profitabilitas dan kalkulasinya untuk data 2018. Margin laba kotor sama dengan laba kotor atau pendapatan, sama dengan 3.539,5 dibagi 19.084,4 dikali 100% sama dengan 18,5%. Margin laba operasional sama dengan laba operasional atau pendapatan 2.325,9 dibagi 19.084,4 dikali 100% sama dengan 12,2%. Margin sebelum pajak laba sebelum pajak dibagi pendapatan 2.207,1 dibagi 19.084,4 dikali 100% sama dengan 11,6%. Untuk laba bersih, kami menggunakan laba bersih setelah hak minoritas, yaitu laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan induk. Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi pendapatan, sama dengan 1.438,5 dibagi 19.084,4 dikali 100% sama dengan 7,5%. ROA operasional, laba operasional atau rata-rata aset sama dengan 2.325,9 dibagi 25.119,6 ditambah 26.857,0 dibagi 2 dikali 100% sama dengan 8,9%. Pengembalian aset atau return on asset atau ROA. Laba bersih dibagi total aset rata-rata sama dengan 1.438,5 dibagi 25.119,6 ditambah 26.857,0 dibagi 2 dikali 100% sama dengan 5,5%. Total modal sama dengan total utang berbunga atau jangka pendek dan jangka panjang ditambah total ekuitas rata-rata total modal sama dengan total modal 2017 ditambah total modal 2018 sama dengan atau dibagi 2 sama dengan 600,0 ditambah 3.369,3 ditambah 18.712,5 ditambah 1.125,0 ditambah 3.606,3 ditambah 19.474,5 dibagi 2 sama dengan 23.443,8. Pengembalian modal atau return on capital. Laba bersih atau rata-rata total modal sama dengan 1.438,5 dibagi 23.443,8 dikali 100% sama dengan 6,1%. Return on equity ROE atau sama dengan laba bersih atau rata-rata total ekuitas
sama dengan 1.438,5 dibagi 18.712,5 ditambah 19.474,5 dibagi 2 dikali 100% sama dengan 7,5%. ROA saham biasa sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen atau rata-rata total ekuitas saham biasa sama dengan 7,5%. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.